Apa yang dilakukan kakek ini sangat-sangat bejat. Kakek yang sudah berumur 79 tahun yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan ini tega menodai putrinya sendiri yang berumur 18 tahun hingga hamil dan melahirkan. Kok bisa ya orang tua setega itu melakukan hal bejat kepada anak kandungnya sendiri? Bagaimana kisah kasusnya? Begini ceritanya. Suatu hari di sebuah kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang kakek bernama Tahari yang berusia 79 tahun. Tahari ini punya 4 orang anak. Anaknya yang pertama sampai yang ketiga sudah berumah tangga dan sudah hidup sendiri terpisah dari Tahari. Sedangkan anaknya yang keempat ini seorang wanita, sebut saja namanya Mawar. Mawar ini berusia 18 tahun dan mohon maaf, Mawar ini seorang difabel tunawicara. Tahari yang sudah lama ditinggal istrinya wafat, hidup hanya berdua saja dengan anaknya yang terakhir di rumahnya. Sehari-hari, profesi Tahari ini adalah sebagai seorang petani. Sejak Tahari ditinggal wafat istrinya, entah kenapa, Tahari ini jadi suka nonton film dewasa. Rupanya, Tahari ini kakek dengan hasrat yang masih sangat tinggi. Suatu ketika, siang hari saat pulang dari berladang, Tahari tidak sengaja melihat anaknya sedang berbaring menonton TV di ruang tengah rumahnya. Dengan baju yang sedikit terbuka di bagian paha, entah terpengaruh apa, tiba-tiba hasrat bejat Tahari pun muncul. Namun kala itu Tahari belum melakukan aksinya. Dia hanya bergegas menuju ke kamarnya, kemudian menyalakan HP yang penuh dengan video film dewasa, lalu dia nonton sambil coli. Hampir setiap hari, rutinitas Tahari yang menonton film dewasa itu dia lakukan. Sehingga Tahari ini pun terpengaruh oleh aktivitasnya tersebut. Karena pelampiasan dengan tangan kurang memuaskan, akhirnya pikiran bejat Tahari ini pun muncul. Pada waktu itu, Tahari melihat putri terakhirnya yang bernama Mawar sedang menonton TV lagi di ruang tengah. Apa yang dilakukan putrinya ini pun biasa-biasa saja dan tidak punya pikiran buruk apapun dengan apa yang akan terjadi pada waktu itu. Entah setan apa yang merasuki pikirannya, Tahari pun mulai mendekati putrinya tersebut dan langsung memperkaosnya. Mawar yang seorang difabel tunawicara tidak bisa berbuat apa-apa. Berteriak pun dia tak mampu, sedangkan mau berontak, dia kalah tenaga dengan ayah kandungnya sendiri. Mawar yang sudah diperkaos oleh ayah kandungnya sendiri ini pun mentalnya sudah kena. Kasihan sekali Mawar ini. Sudah tunawicara, ditambah lagi mentalnya dirusak oleh ayah kandungnya sendiri. Sungguh bejat sekali apa yang sudah dilakukan oleh Tahari kepada putrinya sendiri ini. Keesokan harinya, hari-hari yang dijalani Mawar ini pun bagaikan neraka di kehidupannya. Dia mengalami trauma berat dan ketakutan dengan kelakuan ayahnya sendiri. Dan aktivitas Tahari ini pun tidak pernah berubah. Dia masih sering menonton film dewasa kesukaannya. Tahari tidak punya rasa menyesal sedikit pun dengan apa yang sudah dilakukannya kepada Mawar putrinya sendiri. Bahkan, hampir setiap hari Tahari ini mencuri-curi waktu menunggu Mawar tidur untuk menyetubuhinya lagi. Mawar tahu dan sadar atas apa yang dilakukan ayahnya itu kepadanya. Tapi, mau bagaimana lagi? Berteriak pun tak bisa, memberontak pun juga tak bisa. Mawar hanya bisa pasrah dengan keadaannya dan berharap ayah kandungnya itu bisa sadar dengan perbuatannya. Apa yang diharapkan Mawar supaya ayahnya sadar sepertinya sulit untuk terjadi. Kelakuan Tahari yang masih sering dan keenakan melihat film begituan malah menjadi-jadi. Sekarang dia tidak curi-curi waktu lagi menunggu anaknya tidur dulu. Yang dilakukan Tahari sekarang, dia berani mengancam anak kandungnya itu sendiri. Jika tidak dilayani, dia akan menganiaya Mawar.
Apa yang dilakukan Tahari kepada Mawar, putrinya sendiri ini, sudah berlangsung sejak Agustus 2023 hingga 27 Desember 2024. Mengerikan sekali ya apa yang dialami Mawar ini. 1 tahun full hidupnya dibikin menderita oleh Tahari. Saya tidak bisa membayangkan jika jadi Mawar. Sekarang kita masuk ke kronologi terbongkarnya kelakuan bejat Tahari kepada putri kandungnya. Karena sudah sering digituin oleh ayah kandungnya sendiri, Mawar akhirnya hamil dan Mawar tidak tahu kalau kehamilannya itu sudah masuk usia 8 bulan. Bahkan usia kehamilan Mawar yang sudah 8 bulan itu tidak membuat Tahari berhenti melakukan aksi bejatnya. Tahari memang ayah bejat gak ada otak. Malah sempat terlintas di pikiran Tahari untuk melakukan kandungan tersebut agar supaya kelakuan bejatnya tidak ketahuan. Suatu ketika putri ketiga Tahari yang juga kakak dari Mawar ini main ke rumah Tahari. Kakak Mawar ini main ke rumah bersama dengan suami dan anaknya. Tujuan mereka sudah pasti ingin menengok ayahnya dan juga adiknya yang difabel tunawicara. Mereka ingin tahu kabar ayah dan adiknya. Tahari yang mengetahui anak ketiganya datang pun panik, takut kalau aksi bejatnya kepada Mawar ketahuan anaknya. Tahari pun berpamitan kepada anaknya yang nomor 3. Dia beralasan mau menengok sawah. Anak ketiga Tahari ini pun tanpa curiga apapun mengiyakan apa yang dikatakan Tahari tadi. Dia juga melihat sepertinya ayahnya sehat, masih bisa bekerja di sawah. Kemudian kakak dari Mawar ini masuk rumah dan mencari Mawar. Mawar yang ada di kamarnya sendirian terlihat aneh. Kakaknya yang penasaran pun menghampirinya di kamar dan menanyakan keadaannya. Mawar langsung menangis di pelukan sang kakak. Sang kakak yang masih belum paham dengan tangisan Mawar kemudian menanyakan kabar Mawar lagi. Mawar yang tunawicara pun hanya bisa memberikan isyarat, tapi sang kakak juga masih belum paham. Kemudian Mawar menunjukkan perutnya yang sudah besar kepada kakaknya. Sontak sang kakak pun kaget. Dia bingung kok bisa adiknya hamil padahal belum menikah. Sang kakak pun bertanya siapa yang melakukan itu kepadanya. Mawar sambil menangis memberikan isyarat bahwa yang melakukannya adalah ayahnya sendiri. Sang kakak pun jadi tambah kaget sekaget-kagetnya mengetahui hal tersebut. Suami dari sang kakak yang juga tahu hal ini pun juga ikut marah dengan kelakuan mertuanya. Seketika itu juga sang kakak melaporkan hal tersebut ke kantor polisi setempat. Sedangkan sang menantu langsung meluncur mencari mertuanya di sawah. Karena sudah curiga bakal ketahuan, Tahari ini yang tadi berpamitan ke sawah ternyata melarikan diri ke rumah salah satu keluarganya yang berada di Dusun Palambuta Utara, Kabupaten Jeneponto pada Sabtu 28 Desember 2024. Sang menantu yang emosi tidak menemukan mertuanya, kemudian merobohkan rumah mertuanya tersebut dibantu dengan warga sekitar, lalu membakar rumah Tahari tersebut. Inilah suasana pembongkaran rumah milik seorang pria di Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang diduga tega merudak paksa anak kandungnya hingga melahirkan. Karena geram mengetahui perbuatan pelaku, menantu dan ratusan warga terpaksa membongkar rumah itu dengan menggunakan gergaji mesin. Bahkan balok dan papan kayu rumah milik pelaku ikut dibakar. Di lain sisi, polisi yang menerima laporan tersebut langsung meluncur ke tempat kejadian. Mengetahui info dari warga sekitar, Tahari melarikan diri ke rumah saudaranya di Dusun Palampan Utara. Polisi langsung lanjut mengejar Tahari ke rumah saudaranya. Tanpa berlama-lama, polisi pun akhirnya bisa meringkus Tahari, si kakek bejat yang gak ada otak ini. Saat ditangkap, Tahari sempat menolak untuk ikut pihak kepolisian dan tidak mengakui perbuatannya. Tapi setelah diinterogasi dan didesak, Tahari pun akhirnya mengakui perbuatannya.
Akibat perbuatannya, Tahari kini ditahan di Mapolres Goa dan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Tahari diancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Dan untuk Mawar, sekarang dia sudah melahirkan anak dari Tahari dan alhamdulillah kondisinya sehat walafiat. Mawar sendiri sekarang masih di bawah pengawasan psikolog untuk pemulihan kesehatan mentalnya. Menurut saya, apa yang dilakukan Tahari ini sungguh bejat dan tidak punya otak. Dan untuk Mawar, semoga saja mentalnya segera membaik dan bisa hidup sehat dan normal lagi. Sekian dulu cerita dari saya. Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga kasus-kasus seperti ini tidak ada lagi. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah pantas Tahari ini dihukum 15 tahun penjara? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dukungan kalian sangat-sangat berarti buat saya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.